Shalom saudara sekalian, jemaat gereja Marsharon yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh senang sekali sekali lagi bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan di dalam ibadah ini. Dan saya ajak kita semua sama-sama datang kepada Tuhan, minta Dia menyatakan kuasa-Nya, sehingga firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan firman yang hidup di tengah-tengah kami. Pada hari ini kami memohonkan sekali lagi kuasa Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Sehingga pada hari ini oleh karena pertolongan Roh-Mu saja, hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh-Mu yang kudus. Dan setiap kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Kalau saudara-saudara suka dengan yang namanya sepak bola Inggris, pasti pernah mendengar klub namanya Leicester City. Leicester City itu dulu adalah klub guram istilah kita, klub yang selama 10 tahun itu ada di divisi 2, divisi 3. Jarang masuk yang namanya divisi utama. Ya. Nah, jadi demikianlah mereka ini bergulat selama berpuluh-puluh tahun, nggak bisa jadi juara-juara. Lalu kemudian mereka pada tahun 2015 memutuskan untuk mengganti pelatih. Mereka cari seorang pelatih dari Italia bernama Claudio Ranieri. Nah, dan di tangan pelatih ini terjadi sesuatu yang mengejutkan. Di klub bola di Inggris itu, pertandingan bola di Inggris maksud saya, itu dijadikan taruhan. Nah, taruhan untuk klub Leicester City bisa jadi juara adalah 1:5.000. Artinya kalau kita taruh uang $1 dan kemudian klub Leicester City jadi juara Inggris, kita akan dibayar $5.000 ya, 1:5.000. Kenapa bisa angkanya demikian tinggi? Karena semua orang mengatakan ini klub tidak mungkin jadi juara. Karena apa? Pelatihnya Claudio Ranieri, pelatih yang sudah di mana-mana gagal total, baru saja diberhentiin dari timnas Yunani. 4 bulan langsung dipecat. Jadi ini pelatih nggak bermutu. Pemainnya nggak bermutu. Ini klub ini hampir mustahil jadi juara Inggris. Tapi di tangan Ranieri lah, Leicester City itu akhirnya menjadi juara nomor 1 divisi utama Inggris, mengalahkan klub-klub seperti Manchester City lah, Chelsea lah, Tottenham, semua dibabat. Leicester City menjadi juara Inggris. Sesuatu yang orang sebut dengan namanya semacam keajaiban. Tapi Leicester City ini adalah klub yang orang bilang underdog. Underdog itu bisa diartikan pihak yang tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Itu namanya underdog. Nah, jadi kisah kemenangan Leicester City ini dianggap sebagai kisah underdog yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Ya. Nah, pelatihnya berkata demikian. Bapak Ibu dengerin kata-katanya ya. Kemenangan Leicester City memberikan pengharapan kepada semua pemain muda di luar sana yang diberitahu bahwa mereka tidak cukup bagus. Saudara-saudara sekalian, katanya kemenangan itu memberikan pengharapan. Atau mungkin kata yang tepat adalah inspirasi. Inspirasi bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terpuruk, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Dan di dunia ini ada banyak orang-orang yang diperlakukan demikian atau justru merasa demikian. Kalau kita perhatikan sejarah, kita menemukan bahwa di dalam sejarah, baik sejarah di dunia olahraga, bisnis, politik, itu ada dicatat tentang orang-orang yang tidak dianggap, yang nggak diperhitungkan, yang melakukan perkara-perkara besar yang semula tidak terbayangkan. Dan di berbagai halaman kitab suci, di Alkitab, kita menemukan ada banyak orang-orang yang tidak dipandang justru dipakai Tuhan untuk mengubahkan dunia. Maka kata-kata Paulus
di 1 Korintus pasal yang pertama itu sangat amat dalam sekali artinya. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi, saudara sekalian, dengan kata lain, Allah itu memilih underdog. Orang-orang yang hina, yang tidak dianggap oleh dunia, yang diremehkan oleh dunia, untuk Tuhan pakai menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya. Perhatikanlah contoh-contoh Alkitab. Musa itu adalah seorang underdog. Dia seorang pelarian dari hukum, yang larikan diri karena membunuh orang, dan kemudian selama berpuluh-puluh tahun tinggal di padang gurun, seorang underdog yang kemudian mengalahkan Firaun, pemimpin negara terkuat di dunia pada zaman tersebut. Lalu kemudian ada namanya Yefta. Bapak Ibu tahu Yefta itu adalah anak haram. Mamanya seorang pelacur. Dia diusir dari rumahnya karena tidak dianggap. Kemudian akhirnya mereka terpaksa bawa dia pulang dan kemudian menjadi pemimpin daripada kelompok mereka. Esther itu seorang tawanan perang yang kemudian menjadi ratu. Termasuk Yusuf, seorang budak narapidana yang menjadi Perdana Menteri. Nah, perhatikan Daud dan pasukannya itu, saudara-saudara sekalian. Mereka adalah underdog, ya, kelompok yang tidak dianggap. Ketika Samuel datang ke rumahnya Isai untuk mencari seorang raja menggantikan Saul, maka ini catatan Alkitab, ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-10. 1 Samuel 16 ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi sekarang Samuel dalam keadaan sulit nih. Dia itu disuruh Tuhan datang ke rumah Isai. Salah satu anaknya dipilih jadi raja. Tapi sudah lewat semua nih. Nggak ada sama sekali yang Tuhan pilih. Nah, jadi hanya ada satu kemungkinan. Menurut dia. Yang dia tanya di ayat berikut, ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud datang dan kemudian diurapi sebagai raja. Tapi perhatikan, dia dianggap nggak bakal terpilih. Jadi nggak dipanggil. Dia diminta menggembalakan kambing domba. Yang lain disuruh berperang. Jadi dia tidak diperhitungkan dalam keluarga sendiri. Ketika dia pergi ke medan perang, itu bukan disuruh perang, disuruh nganterin rantangan. Disuruh nganterin makanan itu, ya. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Saya akan bacakan dari versi namanya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Eliab abang Daud yang sulung mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Dia menjadi marah kepada Daud dan berkata, mengapa kau datang kemari? Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang beberapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu kau berlagak berani. Kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran, bukan? Jadi dia ini bahkan oleh saudaranya tetap dianggap sebagai anak kecil. Padahal mereka sudah tahu bahwa adiknya ini diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Mereka tahu. Tetap aja enggak dianggap. Lalu kemudian raja waktu itu, Raja Saul, juga melihat dia sebagai underdog, tidak diperhitungkan. Ketika dia minta izin, maju berperang, perhatikan ini adalah kata-kata Raja Saul di 1 Samuel 17 ayat 31 dari versi BIMK juga. Tetapi beberapa orang yang mendengar perkataan Daud menyampaikannya kepada Saul. Jadi Daud dipanggilnya menghadap. Ayat 32. Kata Daud kepada Saul, baginda, kita tak perlu takut kepada orang Filistin itu. Hamba bersedia melawan dia. Ayat 33 perhatikan. Jangan, jawab Saul. Bagaimana mungkin kau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali, sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Dengan kata lain, kamu tuh nggak pengalaman. Masih hijau sekali, jangan.
Dia sudah jagoan, kamu pasti kalah. Ya. Yang menarik adalah sang raja juga sendiri tidak berani maju melawan Goliat. Harusnya kan dia lihat anak muda ini begitu beraninya percaya kepada Tuhan. Harusnya kan dia terinspirasi dong dan mengatakan, udah kamu nggak usah saya yang maju. Nggak juga tuh, ya. Jadi Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya, oleh saudara-saudaranya, oleh rajanya, dan akhirnya oleh musuhnya. Goliat itu memandang rendah Daud dan memaki-maki Daud, dan kita tahu apa yang terjadi di akhir ceritanya itu. Raksasa tumbang oleh ketepel anak kecil yang tidak dianggap oleh siapapun juga, underdog. Bahkan setelah menang melawan Goliat, dia tetap mesti bertahun-tahun lari dari kejaran Saul. Ya, benar-benar underdog ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita Yesus itu juga adalah seorang yang tidak diperhitungkan, underdog. Ya, Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saya baca bagian belakangnya. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya ini mendapat satu pesan Tuhan dan melihat jauh ke depan, 700 tahun di depan, dan melihat satu sosok Mesias, juru selamat dunia yang ternyata dihina dan tidak dianggap. Katanya bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau saudara-saudara jadi pelatih dan pilih pemain, saudara nggak akan pilih dia. Kalau saudara-saudara ikut pilkada, pilih pejabat, nggak akan pilih dia. Kalau saudara boleh pilih teman kerja, saudara nggak akan pilih Yesus. Kalau saudara pilih tetangga, nggak akan pilih dia. Ya. Kalau pilih mantu umpamanya, juga nggak akan pilih dia. Ya. Ketika satu anak muda bernama Nathanael diajak oleh teman-temannya untuk menemui Yesus yang adalah Mesias, ini jawabannya rada sengak. Ya, jawabannya begini. Kata di Yohanes 1 ayat 46, Yohanes 1 ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya TSI, terjemahan sederhana Indonesia, bunyinya begini. Tetapi jawab Nathanael kepada Filipus, Nazaret tidak mungkin ada orang baik berasal dari sana. Jadi sudah jelas lah, ya, nggak mungkin dari Nazaret datang seseorang yang ada sesuatu yang baik, nggak ada. Okay. Jadi Tuhan kita saudara sekalian adalah underdog sejati. Ketika dia mati di kayu salib, lengkaplah sudah semua. Dia mati saudara sekalian, kata Yesaya, dia terhitung katanya di antara penjahat-penjahat. Benar-benar habis sama sekali. Tapi saudara-saudara sekalian, 3 hari kemudian, kuburnya yang kosong menjungkir balikkan pandangan ini. Saudara-saudara sekalian, tahukah saudara-saudara bahwa pengikut Yesus juga sering dianggap underdog, nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Nah, perhatikan rasul-rasul kita. Sebagian besar dari mereka berasal dari daerah utara, Galilea. Hanya satu yang berasal dari selatan, ya, namanya adalah Yudas Iskariot. Yang lain dari utara, nelayan-nelayan tanpa nama yang tidak dikenal oleh orang. Ya, orang-orang Galilea bukanlah orang-orang yang fashionable, orang-orang yang ngerti tren, terpelajar, enggak juga sama sekali. Ya, jadi enggak dianggap. Ketika gereja purba berdiri dan kemudian berkembang, yang menjadi jemaat mula-mula itu siapa sih? Mayoritas jemaat mula-mula adalah para budak. Orang-orang yang tidak dianggap. Maka kata Paulus itu benar sekali kepada jemaat di Korintus. Saya sekarang baca ayat 26 ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara terkasih, demikianlah gereja mula-mula. Itu adalah isinya orang-orang yang tidak dianggap sama sekali. Ya. Orang-orang yang underdog. Tapi karena kuasa roh bekerja, underdog menjadi top dog. Ya, menjadi orang-orang yang lakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Saudara terkasih, jelas bahwa orang-orang pintar dipakai Tuhan. Orang-orang hebat dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak berhenti di situ.
Kalau Tuhan itu hanya bisa pakai orang-orang yang hebat, pintar, pendidikan tinggi, maka dia sebenarnya Tuhan yang biasa-biasa saja, istilah kita. Biasa-biasa aja, nggak ada hebatnya. Ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kreatif. Maha kreatif. Ya. Dan dia tidak pernah mengenal namanya jalan buntu. Tidak ada ceritanya Tuhan di sorga lagi bingung. Ditanya sama malaikat, kenapa Tuhan bingung? Soalnya orang pintar udah habis, nggak ada lagi, mau pakai siapa lagi? Isinya semuanya orang-orang yang nggak dikenal, nggak dianggap. Nggak pernah demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, yang hina bagi dunia. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya bisa melihat Tuhan bekerja, memakai kita jadi berkat? Saya percaya ada berjalannya. Yang pertama adalah, saudara sekalian, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ada kejadian dicatat di Alkitab. Ribuan orang ikut Yesus, keliling terus kemana-mana, di satu tempat yang sepi, jam makan, lapar semua nih. Masalahnya, restoran jauh, ya, rumah makan jauh, kampung jauh. Jadi gimana nih? Orang-orang ini harus dikasih makan, ya. Maka Tuhan Yesus bertanya nih, kalian punya apa nih? Lalu mereka jawab begini, ada cuma ini doang, 5 roti 2 ikan, punya anak kecil, mau diapain? Ya, terus Tuhan Yesus mengatakan, mana rotinya, mana ikannya? Dia terima roti dan ikan itu, dia berkati 2 makanan yang biasa ini, dan kemudian murid-muridnya disuruh bagikan kepada sekian ribu orang itu. Karena 5.000 orang itu cuma laki-laki. Ada anak-anak, wanita nggak dihitung. Ajaib sekali. Bahwa 5 roti 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang pria. Dan masih tersisa banyak. Kalau kita cek, 5 roti 2 ikan itu aslinya itu cukup makan beberapa orang. Cukup makan paling 2 orang. Ya. Saudara jangan bayangkan ikannya itu kayak ikan paus ya. Ini Danau Galilea, ya, bukan Selat Madura soalnya. Oke. Ini ikannya itu macam ikan mujair, nggak gede-gede amat ya. Sampai sekarang masih banyak ikan demikian di Danau Galilea. Nah, jadi ikan kecil begini sama 2 roti bisa kasih makan 5.000 orang. Kuncinya apa? Sederhana sekali. Kuncinya karena yang nggak ada artinya ini, yang kecil ini, itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, dialah yang memampukan 5.000 orang ini bisa terima ini 5 roti ikan, dan kemudian masih sisa banyak sekali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu bukan mencari yang able, tapi yang available. Tuhan kita itu mencari bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau. Kalau soal kemampuan nanti gampang, ya. Ada Roh Kudus yang memampukan. Tapi pertama-tama maunya itu loh. Mau apa enggak, ya. Nah, jadi saudara sekalian, yang penting itu bukan alat. Tapi siapa memakai alat itu. Saya kasih contoh yang agak konyol, yang enggak mungkin terjadi ya. Tapi mudah bisa memberikan gambaran. Umpama ada balap mobil antara saya dengan Lewis Hamilton, juara balap mobil F1, Formula 1. Nah, begini caranya saudara sekalian. Saya dikasih nyetir mobil F1. Ya. Lewis Hamilton pakai bajai. Kira-kira siapa yang menang? Saudara percaya sama saya, yang menang Hamilton itu. Oke? Saya bakal kalah sekalipun saya ngendarai mobil yang bisa berjalan 1 jamnya itu bisa ngemut 300 kilometer. Saya tetap bakal kalah. Kenapa? Karena saya bakal nabrak-nabrak. Oke? Ya. Kenapa? Nggak bisa nyetir soalnya. Nah, jadi yang penting itu bukan alatnya, tapi siapa yang pakai. Ya. Itu yang pertama saudara sekalian. Jikalau saudara melihat diri saudara nggak ada apa-apanya, underdog, nggak dianggap, nggak diperhitungkan, dan mau dipakai Tuhan, nomor 1, serahkan hidupmu kepada Yesus. Nomor 2, saudara mesti memiliki roh yang memberi kuasa, yang memampukan. Ya. Coba kita baca ya, Keluaran pasal 35, ayat 30. Keluaran 35, 30, sampai pasal 36, ayat 1, yaitu nyambung. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, 31.
dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ayat 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, perhatikan ya. Katanya Tuhan itu telah mengurapi dua orang ini dengan Roh Allah. Bezalel ini ahli pertukangan dari berbagai bahan-bahan batu mulia dan kayu. Kemudian Aholiab itu ahli tenun. Tapi saudara perlu tahu satu hal nih. Mereka kan keluar dari Mesir, ya. Aslinya dua orang ini ketika di Mesir itu mereka itu keahliannya apa sih? Saya kasih tahu, tukang bata. Tukang bata. Nah, tukang bata ini ternyata sekarang itu bisa menjadi seorang tukang dalam keahlian soal batu mulia, dalam soal kayu, dalam soal tenun. Dari mana itu? Alkitab mencatat jelas sekali. Katanya karena Roh Kudus, Roh Allah yang memampukan seseorang. Jadi catatan-catatan Alkitab itu jelas sekali, ya. Bahwa karena Roh Allah bekerja, kita dimampukan lakukan hal yang sebenarnya secara manusiawi kita tidak bisa. Ketika Azusa Street terjadi pencurahan Roh Kudus, ada satu orang yang namanya Jenny. Jenny ini tidak pernah bisa main piano seumur hidup, nggak pernah belajar. Ketika penuh Roh Kudus, mendadak datang ke piano dan main piano dengan canggih sekali. Nggak pernah les, nggak pernah pegang piano, mendadak bisa penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita ini ibarat Pinocchio. Cuma patung kayu nggak bisa gerak apa-apa. Tapi dengan adanya Roh Kudus, kita seperti Pinocchio yang sudah menjadi manusia. Kita dihidupkan oleh Roh yang memampukan kita. Maka kita mesti saat ini juga minta kepada Tuhan, penuhi kita dengan Roh Kudus, penuhi kita dengan Roh Allah yang penuh kuasa, yang memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan melakukan berbagai hal yang kreatif, yang ajaib dan mujizat. Saudara-saudara sekalian, kita ini mesti menyadari bahwa tanpa adanya Roh Kudus, semua kita adalah alat-alat yang digeletakin saja, nggak bisa apa-apa. Ada banyak orang bertalenta. Di mana-mana banyak orang bertalenta, saudara sekalian. Bapak Ibu tahu acara yang namanya Got Talent. Britain's Got Talent, America's Got Talent, Indonesia's Got Talent. Itu ada di 68 negara. Ketika masih rame-ramenya itu. Semua orang got talent, semua orang punya talenta. Tapi pertanyaannya, apakah talenta itu dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah? Untuk kemuliaan namanya? Itu pertanyaan yang penting, saudara sekalian. Ya. Saya mau cerita tentang sekelompok orang yang pada suatu hari berkumpul di satu kota namanya Philadelphia. 400 musisi berkumpul di kota Philadelphia untuk mempersembahkan satu konser yang bernama Symphony for a Broken Orchestra. Simfoni untuk satu orkestra rusak. Apa dimaksud dengan orkestra rusak? Begini ceritanya. Anggota orkestra ini itu aneka ragam, amatiran sampai kepada anggota dari yang namanya Philadelphia Orchestra yang terkenal itu, ya. Nah, mereka ini semua ini masing-masing disuruh datang ke konser tersebut dengan membawa alat musik yang rusak. Rusaknya kayak apa nih? Rusaknya parah-parah. Contoh, rusaknya adalah biola yang sebenarnya udah tinggal satu. Ya jangan ditambahin, satu aja, bawa aja ke konser.
Lalu kemudian ada lagi trompet yang tombol udah hilang. Jangan ditambahin, tetap pakai yang tombol hilang itu. Nah, alat-alat musik rusak ini sebenarnya sudah dibuang, tapi dikumpulin lagi, ya. Karena orang pengen ngumpulin dana untuk memperbaiki alat-alat musik yang rusak tersebut, ya. Jadi mereka mengadakan malam dana dengan mengadakan konser tersebut. Nah, saudara jangan bayangkan orkestra itu memainkan musik yang serba merdu, ya. Saudara bisa ke YouTube dan kemudian lihat permainan mereka, ya. Symphony for a Broken Orchestra. Begini, saudara sekalian, para musisi ini diminta kreatif dengan alat musik yang rusak. Jadi mainin sebisanya lah. Yang namanya cello itu mestinya kan digesek tuh. Tapi udah nggak ada alat geseknya. Jadi diapain? Diketuk aja, dipukulin. Jadi mereka harus kreatif dengan alat yang mereka miliki tersebut. Ini mesti diapain, ya. Tapi lumayan. Kalau saudara-saudara dengerin musiknya, lumayan bagus juga tuh. Nadanya masih kedengaran, bisa ada, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita pahami satu hal. Bahwa semua kita adalah alat rusak. Banyak kita orang terluka. Jatuh dalam dosa, masa lalu yang kelam, pernah berbuat salah besar, atau pernah alami kegagalan dalam hidup kita. Semua kita ini adalah alat rusak. Sebagian besar kita tidak dikenal orang, tidak dianggap oleh orang. Seperti perempuan Samaria itu di pinggir sumur di Yohanes pasal 4. Datang ke sumur sendirian, menghindari orang. Seorang yang hidupnya dalam keadaan kacau balau. Seorang yang hidupnya itu sudah hancur, di mata manusia tidak dianggap. Tetapi di tangan Sang Maestro sejati, di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini yang rusak serusak-rusaknya, ternyata tetap bisa dipakai untuk kemuliaannya. Jadi pertanyaan saya pada hari ini saudara-saudara sekarang adalah begini, saudara-saudara terkasih, maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Sebab saudara sekalian, dari 2000 tahun lalu Tuhan kita sudah berkata, tuaian itu banyak sekali, tapi pengerjanya sedikit. Tuhan itu mencari pekerja-pekerja. Dan tidak dibutuhkan kemampuan-kemampuan seperti apa, tapi yang pertama, saudara dan saya harus mau dulu. Dan jikalau kita mau, Tuhan bisa pakai kita untuk jadi berkat besar. Dan jikalau saudara mau, pada hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk boleh sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan dan kita lakukan yang saya sebut tadi, mempersembahkan hidup kita, diri kita untuk Tuhan pakai, dan kita minta Dia penuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus yang akan memampukan kita lakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Jikalau saudara mau saat ini, bolehkah saya undang saudara untuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita datang ke hadapan Tuhan dan minta Dia menyatakan kuasanya dan pemakaiannya atas saudara dan saya. Taruhkan tanganmu di dada saudara sekalian. Pertama, saya mau ajak saudara mempersembahkan hidupmu bagi Yesus. Tidak peduli berapa parahnya masa lalumu. Tidak menjadi masalah. Serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Berikan hidupmu kepada Dia. Izinkan Dia pakai hidupmu jadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan perhatikan setiap tangan yang ditaruh di dada saat ini. Itu tanda kami pada hari ini mempersembahkan hidup kami. Diri kami untuk Tuhan pakai jadi berkat. Tuhan, mari ambil alih hidup kami. Saudara-saudariku yang tangannya itu ditaruh di dada, Tuhan ambil alih hidup mereka Tuhan. Dan kemudian Tuhan lakukan karya yang hanya Tuhan bisa. Yaitu hidup yang tidak ada apa-apanya ini, hidup yang mestinya hancur-hancuran ini, Tuhan pakai jadi berkat. Bagi banyak orang, bagi ribuan orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakanlah satu lagi Tuhan. Berkat besar atas kami. Yaitu Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami. Roh yang memampukan kami, Roh yang menguatkan kami, menguduskan kami, dan memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu atas kami sekalian Tuhan. Pada hari ini kuasa-Mu dinyatakan atas kami sekalian. Pakailah kami Tuhan, inilah kami, utuslah kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin.